Ya, halo pecinta review movie semuanya. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Korea yang bergenre action drama, itu yang berjudul Hitman Agent Jun. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya ya. Di scene awal diceritakan ada seorang anak yang bernama Jun. Dia mempunyai hobi menggambar, dan Jun ini adalah anak yatim piatu ya. Jadi kedua orang tuanya tuh meninggal karena kecelakaan, dan hanya si Jun yang selamat dari kecelakaan tersebut. Kemudian ada seorang agen yang bernama Kyang Dekui. Kali ini kita sebut aja namanya si Ebed ya. Soalnya susah anjir nyebutnya, jadi biar gampang kita sebut aja si Ebed. Nah, si Ebed ini mendatangi rumah si Jun karena si Pak Botak melapor dan menceritakan bahwa keluarganya si Jun meninggal pada kecelakaan mobil. Hanya si Jun yang selamat dan sekarang tinggal sendirian. Kemudian si Ebed mengajak si Jun untuk tinggal bersamanya dan si Ebed akan mendidik si Jun menjadi agen rahasia negara. Di scene ini diceritakan si Jun sudah dewasa. Di sini dia ditugaskan untuk menangkap seorang bos penjahat. Setelah berhasil menjalankan tugas, Jun mendapat pesan dari si pelatih, Ebed, untuk melakukan interogasi kepada penjahat tersebut. Oke, di sini ada seorang anak yang bernama Aceh. Jadi, Aceh ini merupakan juniornya si Jun di kesatuan agen khusus tersebut. Jun sangat dekat dengan Aceh sehingga dia sudah menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Karena Aceh memiliki kesamaan dengan Jun, yaitu anak yatim piatu. Tanpa disadari, si penjahat meninggal karena serangan jantung. Jadi tiba-tiba lagi diinterogasi, penjahatnya metong anjir, karena serangan jantung. Kemudian si Ebed pun menyuruh Jun untuk membereskan tugasnya. Setelah itu, Sin langsung membawa ke sebuah helikopter di mana Jun akan melompat ke tengah lautan. Namun saat akan melompat dan membuka parasutnya, tiba-tiba si parasutnya macet anjirit, dan Jun pun menghantam lautan dan tenggelam. Jun pun dinyatakan meninggal. Semua anggota agen pun memberikan penghormatan terakhir, termasuk Aceh, dan si pelatih pun menangis. Sedih guys. 15 tahun kemudian, Jun sudah menjadi seorang kreator komik dan memiliki istri yang bernama Waying. Jadi kenapa Jun masih hidup? Ternyata dia ingin keluar dari kesatuan agen khusus tersebut dan ingin menjadi seorang yang berkehidupan biasa seperti orang-orang pada umumnya. Jadi hanya dengan kematian atau gugur dalam misi, seorang agen dapat berhenti dari agen tersebut. Jadi kalau misalkan udah jadi agen tuh ya dia dalam seumur hidupnya harus jadi agen, gak bisa berhenti. Satu-satunya ya metong. Jun sedang mengalami masalah pada pekerjaannya, di mana karya-karya komiknya itu tidak diterima oleh perusahaan penerbit. Di sini Jun pun sudah memiliki anak yang bernama Jiaying. Selain menjadi kreator komik, Jun pun berubah menjadi seorang pekerja di sebuah proyek pembangunan. Sedih anjir, dari seorang agen rahasia negara berubah menjadi tukang bangunan. Wow. Karena pusing dengan semua tekanan keadaan ekonomi di keluarganya, Jun pun mabok. Dia mabuk parah. Tak disangka dalam keadaan mabuk, dia membuat komik dan menggambarkan semua cerita dirinya saat dididik dan dilatih menjadi agen rahasia. Lanjut, saat Jun bangun dari tidurnya, dia melihat istrinya yang sedang memasak makanan dan bersikap sangat baik kepada Jun. Jadi Jun tuh heran kepada istrinya, gak seperti biasanya si istrinya bersikap kayak gini. Ternyata saat Jun tidur, istrinya telah mengirimkan komik yang dibuatnya tadi kepada penerbit dan hasilnya sangat bagus.
Jun pun sangat ketakutan. Dia pun langsung mendatangi Pak Jin selaku pemilik penerbit komik tersebut. Pak Jin menolaknya karena komiknya sangat bagus dan para pembacanya sangat menyukainya. Suatu ketika saat Jun sedang akan menjemput anaknya pulang sekolah karena hujan, dia melihat anaknya pulang bersama temannya yang dijemput orang tuanya menggunakan mobil mewah. Jun pun di sini bertekad ingin merubah keadaan ekonomi keluarganya. Dengan menghilangkan ketakutannya, Jun pun langsung membuat kembali lanjutan ceritanya. Di dalam cerita komiknya terlihat ada penjahat yang mata kanannya terluka, selamat dari kejaran agen rahasia. Nah, jadi si penjahat yang mata kanannya terluka ini nih ada korelasinya sama kehidupan nyatanya si Jun dulu. Lanjut, scene berganti. Semua orang pun sangat menyukai komiknya. Hingga akhirnya Jun pun dapat sedikit-sedikit merubah keadaan ekonomi keluarganya. Di sisi lain, si Ebed sangat terkejut melihat si dari komik tersebut yang menceritakan tentang semua kejadian yang ada di kesatuan agennya. Akhirnya si Ebed pun mengadakan rapat dengan para petingginya. Dia sangat percaya bahwa yang membuat komik tersebut adalah Jun yang ternyata masih hidup. Pak Jin pun didatangi oleh 2 orang agen yang menanyakan tentang kreator komik itu. Para agen pun mengejar Jun yang sedang bekerja di proyek pembangunan. Baku hantam pun terjadi, guys. Tapi si Jun dapat mengalahkan semua agen tersebut sampai anjir rata. Pokoknya mau wipe out. Jun pun langsung menelpon istrinya. Dia menceritakan bahwa semua cerita di komiknya itu adalah cerita nyata kehidupannya dulu sebelum menikah dengan istrinya. Agen Aceh yang sudah dewasa itu pun datang ke rumah Jun dan langsung menangkap Jun. Akhirnya Jun pun dibawa untuk diinterogasi. Di saat yang bersamaan, Pak Jin pun didatangi oleh bos penjahat yang bernama Lee Jilin. Nah, ini yang tadi aku sebutin, penjahat di komik yang mata sebelah kanannya itu yang terluka. Dia menanyakan ke Pak Jin info tentang kreator komik tersebut dengan tujuan dia balas dendam kepada agen yang telah melukai matanya seperti dalam komik tersebut. Di ruang interogasi, Jun ditelepon oleh Lee Jilin. Dia memberitahu telah menculik istri Jun. Dengan bantuan si Ebed, agar Jun bisa keluar dari markas tersebut dan menolong istrinya, Jun disuruh berpura-pura menyandra si Ebed. Di tengah jalan, Jun pun dihadang oleh para agen. Baku hantam pun terjadi. Si Jun mendapatkan savage yang kedua kalinya. GG kan? Setelah Jun berhasil kabur dari para agen itu, datanglah anak buah Lee Jilin yang langsung menembaki para agen yang sedang terkapar. Di sini anak buah Lee Jilin tersebut berniat menyabotase bahwa kematian para agen tersebut dilakukan oleh Jun. Di sini Jun mendapat telepon dari Pak Jin yang memberitahu bahwa Lee Jilin ini adalah kakak kandung si penjahat yang meninggal saat diinterogasi pada awal cerita. Melihat para agennya berguguran dengan luka tembak di kepalanya, ketua agen itu pun menyuruh Aceh untuk menangkap anaknya Jun untuk dijadikan sandera. Maksud dari menculik anaknya Jun dan menjadikan sandera agar si Jun itu menyerah. Namun Aceh tidak setuju bahwa agen tidak boleh menangkap atau menculik anak-anak. Akhirnya dia pun membawa anak Jun dan menemui Jun. Di sini Jun menceritakan kepada Aceh bahwa istrinya sedang diculik, dan Jun pun menceritakan kepada anaknya bahwa Aceh ini adalah pamannya yang dulu Jun sering ceritakan kepada anaknya. Anak Jun pun menangis dan meminta tolong kepada Aceh agar membantu menolong ibunya.
Mereka pun akhirnya pergi ke markas kecil para agen menyimpan senjata untuk membawa senjata tersebut. Setibanya di markas Lee Jilin, si Ebet disekap dan akan dibunuh sama persis dengan kematian adiknya Lee Jilin. Di sisi lain, ternyata Aceh datang bersama para agen melihat Jun dan Ebet sudah terdesak. Di saat itu pun mobil para agen masuk menerobos markas itu dan terjadilah baku hantam lagi. Akhirnya, Jun pun dapat mengalahkan si Lee Jilin. Di scene akhir diperlihatkan Aceh yang sedang mengajak Jun untuk kembali menjadi agen rahasia. Namun Jun menolaknya karena dia tidak mau membahayakan lagi keluarganya. Film berakhir dan mereka hidup bahagia. Happy ending guys. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton review film ini. Untuk lebih mendekatkan dan menambah persaudaraan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sekian review film dari aku kali ini. Sampai jumpa di review film lainnya.